Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, terima kasih karena Kau telah memelihara kami selama malam tadi. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai kegiatan kami pada hari Rabu pagi ini. Ya Tuhan, dimulai dengan ibadah. Ya Tuhan, pimpinlah kami, bukalah hati dan pikiran kami, semoga kami dapat bernyanyi untuk-Mu dan mendengarkan firman. Ya Tuhan, hanya kepadamu kami serahkan awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kita. Yang dalam tangan-Mu kami serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tidak
yang akan difirmankan oleh hamba-Nya akan menjadi berita bagi jalan kita. Kita akan menyanyikan lagu Masuk Ruang Maha Kudus. Shalom anak-anak semua, kita bersyukur pada saat ini boleh mendengarkan kembali firman Tuhan, kita merenungkan kembali firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 42 yang berbicara tentang haus akan Tuhan. Kita akan baca ya, di ayat yang pertama di sini untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah,
kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Anak-anakku sekalian, firman yang baru kita baca itu Mazmur daripada Raja Daud. Bagaimana Daud mengungkapkan satu hati yang haus, yang merindu kepada Allah, seperti rusa yang merindukan akan air. Firman ini pernah kita baca, pernah kita dengar, pernah kita bahas, pernah kita kupas. Tak ada hal penting yang kita mau tekankan adalah di ayat yang keempat. Ya, kalau kita berbicara tentang haus dan rindu kepada Allah, kita sudah tahu bagaimana seseorang itu kalau haus dia pasti akan mencari air, ya, karena air menjadi sebuah kebutuhan yang utama di dalam tubuh kita ini. Kita akan mencari air itu. Nah, demikian juga ketika kita haus akan Allah, maka kita akan mencari Allah. Hanya menjadi sebuah pertanyaannya, sungguhkah kita sudah mencari Allah dalam kehausan dan kerinduan? Ini yang perlu kita renungkan, yang perlu kita pikirkan, bahkan kita perlu mengevaluasi akan diri kita. Sampai saat ini, seberapa dalam kita sungguh-sungguh akan mencari Tuhan. Biasanya kalau ketika kita mencari seseorang, berarti kita sedang perlu orang tersebut, ya. Kalau kalian misalnya mendapatkan nilai yang kurang, maka kalian akan mencari guru dari mata pelajaran tersebut. Kalian akan minta, Bapak, Ibu Guru, tolong berikan saya kesempatan untuk saya bisa melakukan ujian ulangan, ya, remedial. Nah, kalian akan aktif mencarinya, menemuinya, karena kalian perlu sesuatu, ya. Termasuk kalau kita mencari akan Allah, sebenarnya kita kan perlu Allah, kita membutuhkan Allah. Tapi pertanyaannya, benarkah kita saat ini sungguh-sungguh merasakan jiwa kita ini haus mencari Allah? Nah, yang pertama, mencari Allah itu kalau lagi ada masalah. Mencari Tuhan ketika ada masalah, ketika sudah benar-benar terhimpit, terjepit, bahkan seringkali ketika sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi hidup ini, oleh karena misalkan ada penyakit yang menggerogoti, atau dengan kata lain udah ada di ujung maut, baru sadar akan Tuhan, baru mencari akan Tuhan, baru berseru dan memanggil akan nama Tuhan. Tidak salah, itu lebih baik daripada sama sekali tidak. Tapi apakah dengan hal yang demikian sebenarnya kita datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh ketika kita sudah menghadapi masalah kritis, ya, seperti yang tadi dikatakan, sampai ada di ujung maut baru kita cari Tuhan, atau ketika kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi baru kita mencari Tuhan, ya. Apa yang penting pada saat ini, di ayat yang
4, di sini dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ya, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena orang-orang berkata, di mana Allahmu? Ada hal yang Daud sedang hadapi, seolah-olah sepertinya Tuhan itu tidak berbuat apa-apa. Ketika Daud sedang menghadapi sebuah masalah, sepertinya seolah-olah Tuhan itu tidak hadir. Tuhan itu tidak ada. Kenapa? Karena Daud tidak mendapatkan, belum saya katakan bukan tidak, belum mendapatkan sebuah jawaban dari masalah yang sedang dia hadapi. Ya, kalau nanti baca ayat-ayat selanjutnya di sana, ada hal yang membuat Daud itu sedang menghadapi masalah. Dia dihimpit, ditekan oleh karena kondisi musuh. Ya, karena tahu Daud ini seorang raja, bahkan dia itu seorang pejuang, ya, seorang di dalam peperangan itu dia hebat, bahkan dia punya panglima perang. Ya, tapi Daud juga mengalami masa-masa di mana dia katakan dia merasa tertekan, ya, dikejar oleh musuh, dan itu membuat sampai-sampai ya maut itu dekat begitu. Dan di sini orang-orang melihat sepertinya Tuhan tidak berbuat sesuatu, Tuhan tidak menolong, belum menolong, ya, dan akhirnya seperti ada kata-kata, di mana Allahmu? Ya, di mana Allahmu? Dan itu akan sangat menekan jiwa kita. Ya, kalau mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya, lah kan kamu punya Tuhan, misalnya ada orang yang ngomong sama kita gitu, kamu kan punya Tuhan, ya, kok kamu masalahnya nggak beres-beres? Katanya Tuhanmu hebat, katanya Tuhanmu luar biasa. Mana buktinya? Nah, inilah yang dialami oleh Daud. Makanya Daud mengeluarkan air mata siang dan malam. Dia merasa tertekan, tetapi hal yang bagus, yang baik, ini rahasianya. Ketika seseorang mengalami sebuah tekanan, sebuah himpitan di dalam hidupnya, apa yang dilakukan oleh seorang yang bernama Daud ini? Ya, di sini dikatakan, inilah yang hendak ku ingat, ayat selanjutnya ya. Sementara jiwaku gundah gulana, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Jadi bagaimana katanya Daud ini berjalan maju di dalam kepadatan manusia. Dia maju terus, maju dalam kepadatan kerumunan manusia. Kemana? Bukan kemana-mana, hanya satu, dia sedang menuju ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Jadi datang masuk ke rumah Allah itu dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jadi di tengah ibadah yang sedang ramai itu, padat manusia menuju rumah Allah, Daud itu cepat-cepat dia menerobos kiri kanan, akhirnya dengan sebuah tujuan bisa sampai ke rumah Allah. Anak-anakku sekalian, pelajaran apa pada saat ini yang kita bisa tangkap? Ya, ketika kita menghadapi sebuah masalah, ketika kita menghadapi sebuah tekanan, menghadapi satu kondisi yang tidak pasti, menghadapi satu kondisi yang suram, yang seolah-olah sama seperti Daud rasakan, sepertinya kok Allah gak nolong ya, sepertinya Allah tuh gak hadir, sepertinya Allah gak berbuat apa-apa. Di tengah kondisi seperti itu, ambillah satu sikap
seperti Raja Daud mengambil satu sikap. Dia nggak peduli di tengah kegelisahan hatinya, di tengah kegalauannya, bahkan kata-kata di gundah gulana jiwanya. Dia berjalan terus maju menuju ke rumah Allah, sekalipun jalan itu penuh dengan kepadatan manusia. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, coba ketika kau lagi ada masalah, mungkin masalah dalam keluargamu, ada hal yang kau rasakan itu merupakan masalah menurutmu. Ada masalah pribadi yang mungkin orang tua juga keluarga nggak tahu, hanya engkau yang tahu dan Tuhan yang tahu. Yang kau rasakan, Tuhan ini begitu mengikat akan hidupku. Aku ingin lepas Tuhan tapi nggak bisa. Aku ingin bebas tapi nggak bisa. Ya, engkau mungkin menghadapi masalah dalam kondisi yang tidak nyaman di masa-masa ini. Ya, belajar yang kurang nyaman, ya, melalui PJJ ini atau BDR. Semua mengalami ketidakmudahan, ya, baik termasuk guru-guru juga semua menjadi semakin lebih komunikasinya jadi terbatas begitu. Mengalami kejenuhan, capek, dan melihat gimana nanti masa depannya kalau cara belajarnya seperti begini terus. Gimana nanti hidup, berkarir, itu kan membutuhkan satu gerak yang leluasa. Ya. Nah, banyak hal, baik masalah dari faktor eksternal luar maupun masalah dari dalam diri kita sendiri yang orang lain gak tahu tapi ada di dalam diri kita, itu masalah. Kemana kita akan pergi? Kemana kita akan lari? Ya, biasanya kalau kita nggak cari Tuhan, ini yang umumnya ya, kita cari kelompok-kelompok, cari komunitas yang bisa kita merasa nyaman, padahal itu nyaman yang sementara. Karena setelah pulang atau lepas dari komunitas, mungkin waktu di komunitas kalian bisa tertawa, terbahak-bahak dan lain sebagainya, bisa pergi sini, pergi sana. Tapi ketika pulang, masalah itu tidak tuntas, tali itu tidak lepas, kegundahan, kegalauan tetap ada. Ada satu rahasia yang Raja Daud lakukan. Di tengah dia sedang gundah gulana jiwanya, galau, tertekan, stres, terhina, diejek. Di mana Allahmu? Mana Allahmu? Kok nggak tolong-tolong? Mungkin nggak ada yang ngomong gitu ya, tapi di dalam diri kita itu jiwa itu bertentangan gitu. Kok Tuhan gak tolong saya ya, kok Tuhan gak jawab saya, kok masalahnya begini, keluarga saya begini, hidup saya begini, dan banyak pertanyaan. Tidak ada jalan lain selain ayat yang tadi kita baca ya. Di ayat yang kelima, mengapa kau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi di dalam semua kondisi itu Daud mengingatkan akan jiwanya. Mengapa kau tertekan hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah, bersyukurlah lagi kepadanya, Allahku, penolongku. Ya, itulah yang perlu dilakukan. Datang kepada Tuhan, datang ke rumah Tuhan. Ya, seperti tadi ayat yang keempat di sana dikatakan, di tengah banyaknya orang, ketika kita ada masalah biasanya kita cari tempat yang tenang, yang sunyi dan lain sebagainya. Boro-boro lihat wah kerumunan gitu makin pusing. Tapi Daud tidak. Kerumunan itu tidak menghalangi dia untuk dia datang ke rumah Tuhan. Makanya dia terobos semua itu.
Karena dia tahu di balik semua itu ada sebuah tempat, yaitu rumah Allah. Dia datang untuk mencurahkan isi hatinya. Ya, apapun yang menjadi halangan dan rintanganmu pada saat ini, jangan biarkan itu menghalangi engkau untuk datang bertemu dengan sumber yang akan memberikan kelepasan, memberikan damai sejahtera, yaitu Tuhan sendiri. Ya, sebab itu tetap satu rahasia dan kuncinya, cari Tuhan sampai bertemu dengan Tuhan. Ya, mungkin saat ini kau tidak perlu datang ke gereja karena mungkin sekarang gereja-gereja ada yang dibatasi ya. Kalaupun yang ada ya itu mungkin hanya satu kali ibadah, tapi ada tempat-tempat lain belum membuka ibadahnya, semua ibadahnya masih online, streaming seperti ini. Ya, tapi intinya maksudnya datang ke rumah Tuhan itu kau datang cari Tuhan, masuk kamar, kau kunci, kau datang memuji dan menyembah kepada Tuhan, itu pun datang kepada Tuhan. Itu datang mencari Tuhan dan itu datang bertemu dengan Tuhan. Bukan mudah-mudahan lagi, tapi pasti ketika kita menemukan sebuah mata air, maka kita akan mendapatkan kesegaran itu. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan sumber yang memberikan kelepasan, memberikan kelegaan, dan menyembuhkan, melepaskan, dan memberkati dalam setiap kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami mengakhiri Tuhan apa yang sudah kami baca, kami renungkan Tuhan di dalam Mazmur 42 ini. Kami belajar tentang satu hal Tuhan, bahwa di tengah segala himpitan, tekanan, masalah, rintangan Tuhan yang begitu sangat menekan akan jiwa Tuhan, kami belajar Tuhan untuk merespon seperti hamba-Mu Raja Daud, untuk tetap Tuhan tidak menyerah, tidak berputus asa, karena kami tahu Tuhan bahwa ketika kami bertemu dengan Kau, maka kami menemukan jawaban yang sejati. Sebab itu Bapa, berkatilah bagi anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan, di tengah segala masalah apapun yang dihadapi, Tuhan Kau tidak pernah tinggal diam, bahkan Tuhan tidak pernah terlambat menyatakan pertolongannya. Apapun yang menjadi masalah kebutuhan Tuhan, berkatilah bagi anak-anak-Mu. Berkatilah Tuhan bagi setiap keluarga, orang tua Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap pergumulan, berkatilah dalam usaha dan pekerjaan Tuhan. Kiranya Kau mencukupkan setiap kebutuhan semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya. Amin. Hatimu
Shalom anak-anak, mari kita akan akhiri semua ini. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Amin. Ketika kita mengangkat tangan, maka Tuhan akan mengulurkan tangan untuk menolong kehidupan kita. Mari kita berdoa saat ini, angkat tangan kita. Bapa dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur mengakhiri Tuhan di dalam ibadah pada saat ini. Terima kasih buat kehadiran dan lawatan-Mu. Tuhan tidak pernah dibatasi ruang dan waktu. Engkau ada, omnipresent, hadir Tuhan dimanapun berada. Di rumah-rumah tempat anak-anak-Mu tinggal, Engkau hadir. Engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka yang sedang membutuhkan Tuhan setiap pertolongan-Mu. Engkau akan ulurkan tangan-Mu Tuhan. Pegang tangan setiap anak-anak-Mu. Tuhan dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 Engkau berkata, jangan takut, aku Allahmu, jangan bimbang, aku Tuhanmu. Aku akan meneguhkan kau, bahkan aku akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan, Engkau akan memberikan kemenangan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan pada saat ini. Terima kasih, tangan-tangan terangkat ini siap menerima berkat-Mu Tuhan. Dan ketika kami mengangkat tangan, kiranya Engkau Tuhan melepaskan berkat atas kami semua. Perkenankan hamba-Mu melepaskan berkat. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan berkenan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya kita sambut katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati, sampai minggu yang akan datang.